keras guys. Keras. Maksudnya gimana sih kalau apologi Kristen? Apalagi itu kan sebenarnya kata dasarnya itu pembelaan. Dan Ada oknum-oknum begitu yang suka bahas agama Kristen. ya, internasionalnya seperti Indonesia ada John Bintang, ada Kain Nama, ada Felix Young. Iya. Jadi mereka ini udah duluan yang Kristen duluan. Menafsirkan isi Alkitab begitu, semaunya dia sendiri. Seenaknya. Iya. Kemunculan orang-orang seperti saya dan kami adalah menjawab mereka. Nah, kalau mereka boleh membahas Kristen, maka kami sebagai minoritas harusnya boleh juga dong bahas Islam kan? Tapi ketika kami buka huruf kami tentang Islam, itu penjara. Jadi kalau orang Kristen yang komentar masuk penjara. Tapi kalau orang Islam yang komentar itu dakwah. Dakwah, iya. Itu namanya apa? Dakwah. Namanya asu tenang. Si John Bintang, si Kain Nama, si Felix Young bisa saya nanya komentar Kristen. Masuk penjara nggak? Pendakwah mu'alaf itu. Ya kita tahu lah cara dia kayak gitu. Karena memang cari duit di situ. Cari duit di situ. Dia kalau misalnya dakwahnya normatif, ngomong soal bulan Ramadan, ngomong soal tata cara sholat, nggak ada yang undang lah. Nggak ada yang undang. Tapi kalau jadi Kristen bukan dengan mana? Dengan powernya banyak pula selebritis yang suka ngasih panggung sama mereka. Blok benar-benar. Lakukan terus apa yang boleh disuarakan. Aku setuju kalau memang begini adilah. Oh, jangan cuma Islam aja, saya nggak enak nih bisa ngomongin soal Kristen gitu kan. Bisa komentar sembarangan. Kristen juga boleh. Iya. Tapi jangan jauh. Kalau dari dekat ditangkap. Ya silakan GMF. Tunggu ya bang, sebentar. Ya, silakan bang. Tunggu sebentar bang. GMF itu apa bang? Sebentar ya bang. Kepanjangannya apa itu bang? Sebentar, saya jelaskan. Saya buka kameranya dulu. Ya silakan bang. Halo Bang Edi, selamat malam. Halo bang, selamat malam bang. Gimana bang? Kenalan dulu bang, abang dari apa? Silakan. Saya Katolik dari Timor Leste, tapi sekarang berdiaspora di Indonesia. Oke, silakan. Apa yang mau bang sampaikan? Sebenarnya saya sudah nggak pengen lagi bang bahas-bahas ini, tapi masih saja bang mereka itu nampaknya masih panas dari 6 bulan yang lalu. Padahal mereka bahas saya 6 bulan, saya bahas mereka 3 hari, langsung kejangnya lanjut setahun. Ini gimana ini? Silakan bang. Saya ini kan bukan tahu banyak tentang Katolik atau Kristen. Tetapi kenapa kita sampai bercakaran gitu? Kenapa kita saling dukung untuk memberitakan kebenaran? Karena harusnya seperti itu bang, harusnya seperti itu. Satu iman, satu tubuh, satu baptisan. Kenapa kita harus saling cakaran di media sosial, saling menyatukan kan gitu bang? Betul sekali bang. Begini, permasalahannya begini bang. Sebenarnya tadinya itu bagus-bagus saja begitu ya. Lalu adalah seseorang yang bernama Rokok Kudus, nama akun channelnya. Nah, Rokok Kudus ini mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyuruh supaya Musa, supaya Yosua dengan maksud untuk membenarkan ritual penyembahan patung. Maka katanya Tuhanlah yang menyuruh menyembah patung. Makanya bang, sebagai seorang Kristen dan sebagai pemberita kebenaran firman Tuhan, maka harus saya luruskan bang. Tidak pernah Tuhan menyuruh nyembah patung bang. Seperti itu. Apakah abang setuju bahwa tidak ada dalam Alkitab perintah sembahlah patung? Tidak ada. Tetapi gini, saya sebagai seorang Katolik ya, Abang Edis boleh tanya di seluruh orang Katolik bahwa Katolik menyembah patung, pasti semua jawab tidak. Karena itu hanya sebagai simbol atau sarana saja sih. Nah, ini bang, disinilah kita mulai berdebat. Begini bang. Masalahnya begini, sesuatu itu bukanlah menurut kata orang, sesuatu itu adalah menurut apa yang terjadi. Contoh bang, ketika seseorang didapati oleh CCTV
mengulurkan tangannya ke laci untuk mengambil uang, maka CCTV itu, fakta itu akan menjelaskan dia mencuri uang. Sekalipun pengakuan dia tidak mencuri uang, Bang. Nah, kalau saya lihat, Bang, banyak orang melakukan seperti ini. Tetapi saya bilang, saya jujur mengaku ya, Bang, ya tidak semua, Bang. Tidak semua. Tapi banyak orang melakukan hal seperti ini. Nah, bukankah sebagai seorang Katolik yang sejati, seharusnya lah Abang memperingatkan jemaat supaya tidak melakukan hal seperti ini. Karena itu tidak biblikal, itu tidak alkitabiah. Begitu. Jangan malah membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berdasarkan Alkitab. Apakah menjadi seorang Katolik maka wajib sujud menyembah patung Maria? Kan tidak. Karena tidak ada di dalam Alkitab. Betul. Kami tidak menyembah atau meminta sesuatu kekuatan daripada patung, enggak. Hanya mau untuk menghormati. Kayak saya sujud ini gini dengan abangku. Kayak ketika saya menghormati orang tua saya, ibu saya berlutut dan cium kakinya kan nggak masalah. Baik. Pertanyaannya sekarang begini, Bang. Kalau misalnya saya, Anda atau siapapun di antara kita bersujud, berlutut menyembah kepada orang tua masih hidup, itu biblikal, Bang. Itu tidak melanggar firman Tuhan. Ya, bagaimana Abraham memberkati anak-anaknya, bagaimana Yakub juga melakukan hal seperti itu. Ia memberkati, memberikan berkat, menumpangkan tangan. Kita berposisi dalam posisi tunduk, menerima berkat. Nggak apa-apa, Bang. Kepada orangnya langsung, bukan kepada patung yang dibuat pabrik, Bang. Saya rasa, Bang, ini adalah akal-akalan para pembuat bisnis patung, Bang. Supaya dibilang sama jemaat, ini adalah Maria. Itu bukan Maria, Bang. Kalau seandainya ada Bunda Maria masih hidup di hadapan saya akan datang, saya akan bersimpu di hadapan Bunda Maria. Bunda Maria yang diberkati oleh Tuhan, berkatilah saya. Tumpangkanlah tanganmu kepada saya. Berilah berkat kepada saya. Pasti itu akan saya lakukan dan semua orang Kristen akan melakukan itu. Masalahnya, Bang, itu bukan Marianya, itu patungnya, Bang, patungnya. Betul. Seperti itu. Dan orang Katolik, abang tahu nggak doa Salam Maria? Apakah doa di dalam Salam Maria itu disuruh untuk berkati atau meminta sesuatu? Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Oke, pertanyaannya sekarang adalah apakah itu di hadapan Maria atau di hadapan patung Maria? Kan patungnya, Bang. Ya, tetapi kan kita bukan sujud atau menyembah atau meminta kepada patung. Gini Bang Dedis, maaf ya. Patung itu mau dilempar, mau dihancurkan itu nggak masalah karena jangan salah, Bang. Ada orang yang dipukulin gara-gara dia nganuin patung Maria. Mau saya bacakan beritanya? Kata Rudi Iskariot pernah bilang begini. Buktinya kalau kalian sepecahkan patung Maria nggak apa-apa nih. Saya pernah baca satu berita, Bang. Ya, Bang ya. Ada orang dihakimi atau gimana, sebentar ya. Bentar ya, Bang ya. Itu mungkin karena sentimen, karena ketidakterhormatan terhadap contoh gini, Bang. Coba siapa yang berani menghancurkan patungnya Bung Karno? Kan tidak, karena itu salah satu patung yang dihargai, orang yang dihargai, kan gitu. Kan mungkin sentimen sebagai manusia saja. Tetapi kalau berbicara tentang iman atau keyakinan atau sujud menyembah, itu nggak ada masalahnya, Bang, dengan patung. Bahkan dimatikan loh, Bang, nih. Dimatikan, Bang. Jangan salah, Bang. Saya bacakan beritanya. Kata Rudi kemarin, bukti bahwa orang Katolik tidak menyembah patung Maria. Kalau patung Maria dipecahin, mereka diem aja. Salah, Bang. Salah. Makanya Rudi itu kalau ngomong selalu salah. Perhatikan, Bang ya. Ini kejadian 2013, Bang. Perhatikan. Rusak patung Bunda Maria, pria ini tewas, Bang. Tewas. Bayangin, Bang, tewas, digebukin, Bang. Nih. Seorang pria yang belum diketahui identitasnya tewas di tempat akibat dihakimi warga desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Iya, Bang. Iya. Ada, Bang. Jadi jangan Abang bilang nggak ada.
Begitu Bang. Kejadiannya di kampung saya itu Bang Edi. Iya, ini saya nggak bohong kan? Saya nggak bohong Bang. Jadi intinya beginilah Bang ya, kita harus bisa membedakan patung dengan asli, patung dengan betulan begitu Bang. Nggak boleh, jangankan patung Maria Bang, patung Yesus yang diklaim katanya patung Yesus, nggak boleh Bang. Kita langsung meminta, nggak kepada patungnya, tapi sosok di balik patungnya. Tidak Bang, tidak bisa begitu. Karena Tuhan tidak diam di patung-patung tersebut. Apalagi patungnya dipercik-percik, nggak bisa Bang, nggak boleh. Itu tidak alkitabiah. Karena apa? Karena itu rawan, rentan jatuh kepada dosa Bang. Jatuh kepada salah pengertian. Oke lah, makin nanti kita ngerti. Anak-anak kita, ya kan? Generasi penerus kita, itu yang dijaga. Bahkan batu berukir aja nggak boleh Bang. Jangan. Makanya ketika kita ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan dalam perjanjian lama, itu batu polos, nggak boleh diukir. Kalau diukir itu bahaya, begitu. Kenapa? Ada alasannya itu semua Bang. Makanya jangan kau dirikan patung pahatan, itu nggak boleh Bang. Karena ketika dipahat, itu sudah membentuk selem atau gambar. Begitu. Kita ini gambar Bang, kita ini selem, kita juga gambar daripada Dia Sang Pencipta. Kita nggak boleh begitu Bang, itu Alkitab. Alkitab itu nggak sembarangan Bang. Makanya kalau mau memandang Alkitab dengan benar, harus memandang dari sudut pandang Taurat, dari sudut pandang pengertian orang-orang Israel. Nggak boleh kita memandang dari sudut pandang Helenisme. Sudut pandang Israel aja masih bisa salah kok, apalagi dari sudut pandang orang-orang Israel, orang-orang non-Israel, orang-orang Helenisme. Orang-orang India, orang-orang Roma nggak bisa. Jatuhnya nanti kepada kesesatan. Makanya saya pernah bilang, jika engkau ingin paham isi Alkitab, bacalah Alkitab itu dengan otak, dengan perspektif orang-orang Yahudi. Begitu. Harus begitu, karena kejadiannya di situ, kejadiannya di Israel Bang. Bukan di Sumedang, bukan di Samosir. Makanya ada satu ayat berbunyi begini. Pada hari ini, telah lahir bagimu Kristus, telah lahir bagimu Mesias, Tuhan di kota Daud. Kalau orang ini yang baca orang Roma atau orang non-Israel, oh Tuhan berarti Tuhan jadi manusia. Bukan begitu. Kata Tuhan itu merujuk kepada Mesias Bang. Kata Tuhan itu merujuk kepada Tuan yang dipanggil oleh Daud. Firman Tuhan kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu berada dalam tumpuan kakimu. Jadi ketika malaikat memberitakan kepada para penggembala bahwa hari ini telah lahir bagimu Tuhan, kata Tuhan itu, kurios di situ, merujuk kepada kurios di Mazmur 110. Bukan Bapa di surga jadi manusia seperti pemahamannya Mika. Bukan begitu. Saya capek ngomong ini sebenarnya, tapi mau gimana? Saya terus menerus begitu. Jadi gini Bang Edis, kenapa ini kan perdebatannya kan karena Abang Edis mengeluarkan statement bahwa Yesus itu punya Tuhan dan Tuhan ada 3. Kata ini entah beritanya lengkap atau tidak, saya lihat di beberapa video orang entah potong-potong kata-katanya Bang Edis. Saya undang sebenarnya orang-orang yang menggoreng-goreng itu Bang. Saya undang untuk berdebat di mana tidak jelasnya. Begini loh Bang. Kalau kita berdebat sama orang Kristen, kita nggak mungkin kayak begitu Bang. Nggak mungkin. Betul. Kita ini lagi debat dengan orang-orang pendebat Muslim. Ya. Nah, mereka itu pengen tambah-tambahan Bang. Mereka pengen 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kalau misalnya Bang, kita tidak mengikuti kemauan mereka, diskusinya itu jadi buntu. Betul. Nah, saya mengikuti kemauan mereka itu. Oke, 1 tambah 1 tambah 1, 3. Oke. Lalu di mana ada problemnya? Karena itu akan saya permasalahkan dengan di dalam Al-Quran ada 1 tambah 1 juga. Yusuf memiliki 2 rob di situ. Betul. 1 yang Allah, 1 yang ini Al-Aziz. Bagaimana bisa ada 2 rob di situ? Nah, itu sebenarnya dengan maksud untuk menyadarkan bahwasanya kalaupun kalian mengatakan di situ ada 3 kurios, 3 tuan atau 3 Tuhan, nggak jadi soal. Karena apa?
Karena Yesus adalah Tuhan atau Tuan atau Kurios yang datangnya dari Bapa di sorga. Roh Kudus juga Tuan, juga Tuhan, juga Kurios yang datangnya dari Bapa di sorga. Nah, yang dilarang di dalam Alkitab adalah jangan ada padamu Tuhan lain, jangan ada padamu otoritas lain selain daripada saya. Makanya saya katakan, apakah kita ketika kita menaklukkan diri kepada Yesus, maka kita menaklukkan diri kepada satu otoritas lain yang di luar Bapa di sorga? Tidak. Tidak. Karena Yesus datang dari Bapa di sorga. Gitu, Bang. Tiga-tiganya punya otoritas yang sama. Makanya dalam Alkitab ketiganya itu satu. Tiganya jangan dibuang, Bang. Banyak orang Kristen nggak mau tiganya, maunya satu terus. Makanya Don Ditan dan kawan-kawan bilang, kamu ini makan gorengan 3 tapi ngakunya 1. Nggak, saya maklum kenapa mereka ngomong gitu. Begitu loh. Karena ada apologet yang dia itu punya metode yang tidak begitu efektif, begitu. Pokoknya satu. Ya enggak juga, enggak boleh kita ingkari itu bahwa itu bersama dan terpisah. Bersamanya tidak kita ingkari, terpisahnya juga tidak bisa kita ingkari, Bang. Makanya kemarin saya berdebat dengan Romo Cafe. Ya kan? Apakah Yesus sendiri? Yang saya tanya Yesus sendiri, bukan Yesus sendirinya. Yang saya tanya itu begini loh. Apakah Yesus punya Tuhan? Tentu ketika saya berkata apakah Yesus punya Tuhan, tentu Yesus sendiri. Bukan Yesus bersama dengan Bapa punya Tuhan. Makanya diskusinya jadi nggak nyambung. Lalu dia bilang, kamu tidak percaya Yesus bersama Bapa? Loh, pertanyaan saya, ketika Yesus disalibkan, apakah Bapa ikut disalibkan? Coba saya tanya sama Abang. Tidak. Tidak. Berarti Yesus sendiri atau bersama-sama dengan Bapa disalibkan? Yesus sendiri yang disalibkan kan tubuh Yesus, bukan. Nah, nanti dibilang sesat sama RK karena Yesus sendiri. Kan nggak nyambung gitu loh. Diskusinya jadi nggak nyambung dan tidak bermutu. Padahal bukan itu yang sedang dimaksud dalam perdiskusian. Makanya pentingnya menjadi netizen yang cerdas, begitu loh. Jadilah netizen yang melihat secara utuh sesuatu yang terjadi. Begitu, Bang. Sama seperti saya bilang masalah poligami. Coba lihat video utuhnya. Kenapa saya bisa berkata begitu? Itu bahasa-bahasa sarkas terhadap orang-orang apologet karbitan yang mengatakan bahwa poligami itu ajaran sesat. Kalau engkau baru terjun ke dunia apologet, bilang begini, Tuhan yang mengizinkan poligami Tuhan yang sesat. Kau bunuh diri, bilang begitu tuh bunuh diri. Begitu loh. Karena dalam hal-hal tertentu di dalam Alkitab, Tuhan itu mengizinkan poligami. Dalam hal tertentu. Contoh? Itu untuk bom-bom. Ya, untuk bom-bom itu. Karena mereka nggak tahu isi ayat itu. Begitu. Karena mereka ini tidak pernah baca Alkitab, Bang, berapologet. Jadi mereka berapologet itu modal apa? Pengen dapat gift. Begitu. Sebenarnya kan dari sudut pandang saya, abang, apologet lain kayak Bang RK, siapa-siapa lagi, itu kan sebenarnya memberitakan kebenaran tetapi dengan cara yang berbeda. Betul, Bang. Itulah yang saya bilang. Pada waktu itu banyak orang yang dia itu nggak suka dengan cara saya. Nggak boleh, caranya harus gini. Loh, sekarang begini, Anda pakai cara begitu efektif nggak? Anda pakai begitu buka komal, buka room begini, ada nggak? Ada nggak ini? Bahkan orang pada ngomong, nggak masuk akal ajarannya. Bagaimana mungkin, Bang? Dia dengan menggunakan cara dia yang menurut dia efektif, ternyata malah yang nonton 90 orang. Sedangkan saya pakai cara yang berbeda dengan dia malah ribuan orang. Lalu dia mengatakan, cara Anda tidak efektif, pakai cara saya. Ini cermin ada di mana? Gitu loh. Sekarang saya boleh tanya satu pertanyaan ke Abang Edis ya. Kalau Abang Edis itu mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Allah itu sendiri atau bukan? Oh jelas dong. Di dalam Alkitab itu, di dalam acara ini itu terus kita katakan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah.
Tetapi saya potong sedikit. Kenapa Bang Erkan dan yang lain, Bang Yosef mengatakan bahwa abang itu sesat? Padahal abang mengakui itu. karena caper Bang, cari perhatian. Jadi penonton yang 8.400 ini mampirlah ke channel saya lah. Itu intinya Bang. Intinya itu. Tapi mereka ingin dengan cara yang culas gitu loh. Makanya banyak orang lapor begini. Edis, 6 bulan yang lalu kurang lebih. Kalau kamu siaran, waktu mereka siaran, penonton mereka itu habis pindah ke kamu katanya. Oh gitu ceritanya. Itu Bang, penyebabnya itu di situ. Makanya waktu mereka siaran ada 1.500, ada 2.000. Terus saya live begitu, turun penontonnya jadi 400. Pindah ke Edis TV semua. Nah akhirnya mulai dari situ mereka jealous. Itu sebabnya Bang. Dari situ saya ngerti kok duduk perkaranya. Boleh saya sarankan, kalau boleh abang kembali kepada pemberitaan awal bahwa Baik, memang itu Bang. Saya jangan potong dulu. Tangkislah orang-orang yang menyerang keimanan kita, kayak tidak menerima Yesus disalibkan, lawanlah mereka dengan cara Bang Edis, dan berhentilah melawan. Artinya masalah yang terjadi antara Bang Edis dengan orang Katolik itu hanya terjadi artinya di dalam rumah tangga kita sendiri. Jangan sampai abang bawa terus ke debat begini kan tertawain orang kan. Ya, saya mengetahui dan saya merasakan itu bahwa orang-orang ya kadrun-kadrun itu euforia dengan kesenangan semu begitu. Mereka sudah itulah. Itu sudah Edis dengan RK sudah berantem, Edis dengan Yosef sudah dengan Romo Cafe sudah berantem. Itu makanya pertanyaan saya, sementara Romo Cafe menjelaskan itu secara mengajarkan dengan cara yang sangat lain daripada sebelumnya. Saya lihat Bang Edis, saya nonton Bang Edis dan Bang RK pakai cara yang berbeda lagi untuk menyampaikan kebenaran itu. Iya. Tapi intinya begini kok Bang. Sebenarnya memang harus dipertemukan atau diatur jadwal begitu. Karena saya naik ke channel mereka ini kan channel kecil-kecil Bang, ya kan? Nah, kalau saya naik pakai channel saya yang besar, itu akan membuat apa? Membuat mereka senang. Rame dong. Karena kalau saya naik ke mereka tadinya yang nonton misalnya 17 orang gitu ya. Saya naik langsung naik jadi 500. Gitu kan? Iya. Si Romo itu Bang, di tempat Romo itu waktu itu 700 orang Bang. Yang nonton tuh 700. Saya naik langsung 7.000 orang. Setelah saya pikir-pikir kayaknya saya masuk jebakan Batman ini. Masuk jebakan Batman. Karena begini Bang. Saya melihat itu seperti tim sepak bola yang nothing tulus. Misalnya klub misalnya kecamatan Jatinegara, ya kan? Klub bola kecamatan Jatinegara menghadapi Manchester United. Oh ya kalah ya nggak apa-apa, wajar. Tapi itu akan membuat kecamatan Jatinegara jadi terkenal. Nah, banyak orang yang nyaran saya begitu Bang. Jangan kau naik ke channel mereka. Nanti channel mereka tambah besar, nggak usah. Nah makanya memang kita harus bikinlah channel bodong, channel untuk jadi Edis TV. Gitu, Bang. Ini Bang Edis, kalau abang naik ke sana pakai akun abang itu nggak apa-apa, menyumbangkan kebaikan untuk sesama seiman kan nggak apa-apa. Iya, tapi nggak dikasih ngomong Bang. Saya baru ngomong sedikit langsung bisukan, takut Bang. Karena suara saya itu sangat menggetarkan dan sangat menggoncang panggung mereka Bang. Rontok semua iman mereka nanti. Jadi seolah-olah abang ya, nanti saya naik ke sana saya akan kasih efek yang. Kita kasih naik yang berikutnya ada murid Kristus. Wah ini lagi. Yang kemarin lagi belum kapok. Silakan murid Kristus, silakan kamera Bang. Ya, ini malam terakhir ya Bang. Besok kayaknya kita udah fokus lagi, berdebat lagi seperti biasa. Saya kasih 3 hari ini waktu Bang. Silakan Bang. Yang tema yang mana yang mau Anda bahas Bang? Masih mau yang kemarin?
Masih mau yang atau kemarin? 8 Patung Maria adalah tabut? Udah Dua bertobat dan- apa masih anu? Dua Sebentar, dan- saya tanya. Sebentar. Apakah Anda masih beranggapan bahwa patung Maria adalah tabut perjanjian atau Anda sudah bertobat sekarang? Itu doktrin dari gereja magisterium, Bang. Saya nggak tanya itu doktrin gereja. Apakah Anda masih memahami bahwa patung Maria adalah tabut perjanjian? Bukan patungnya, Marianya. Berat. Kalau patungnya hanya sebagai simbol penghormatan. Oke, yang saya tanya kepada Anda, apakah saya mengatakan bahwa Anda sujud kepada patung Maria atau kepada Maria? Kepada Marianya, yang patung hanya sebagai Sekarang saya simbol tanya, gambarannya. yang saya tunjuk itu, nih saya balikin dulu. Memang mereka ini nggak bisa bedain patung sama Maria ya? Heran, orang ini di mana sih akal pikirannya ya Tuhan? Berikan saya kesabaran. Kami menghormati Maria. Baik, Patung sebentar, hanya tenang, sarana Bang. visual saja. Tenang bang, tenang ya. Saya tampilkan dulu. Anda nggak bisa bedakan Maria dengan patung. Bahkan ini saya nggak mengatakan ini patung Maria. Ini nggak tahu patung siapa. Udah saya bilang. Saya tanya sama Anda. Coba lihat ini. Apa ini patung emas ini? Nggak jelas, Bang. Jangan pura-pura nggak jelas bang. Gambarnya nggak begitu jelas. Alasan aja bang. Ini bang, di gereja Katolik ini bang. Yang diusung-usung ini, yang patung emas ini bang. Siapa ini bang? Yang dibakar-bakari Nggak kelihatan. dupa ini, yang dibakar-bakari ukupan ini siapa? Nggak kelihatan jelas. Aduh. Ada video lain nggak? Ada video lain nggak? Ngeles banget dia nggak kelihatan jelas katanya. Oke, Jauh itu kecil. ini Itu kayak Emang Bunda Maria seperti itu ya? emang Anda ini berada di dalam kenekatan yang nyata. Coba bang, yang Ya. jujur dulu bang, jujur bang. Ini siapa bang? Mungkin Dewi siapa Bunda itu? Maria ya? Bunda Maria, Maria mungkin itu bang, di gereja itu bang. ya? Aduh, gimana? Coba saya ulangi lagi bang. Ini Ya. sumbernya ada di Cindy Clara. Cindy Clara, coba saya kasih. Ini sumber TikToknya ya, sebentar ya Itu bang ya. yang Palmarian atau yang Katolik Roma itu? Bentar bang ya, nih ya, nih. Kelihatan ya bang ya. Ini sumbernya sumber TikToknya ada di ini nih. Cindy Clara. Oke, coba Clara. kita cari dulu ya. Kita cari dulu. Tadi pakai S ya, CH ya, CH tadi ya. Coba teman-teman di kolom komentar. Bentar ya. Kita kasih lihat dulu di kolom pencarian, sabar ya bang ya. Cindy Clara. Oke. Apakah ini? Sebentar. Cindy Clara. Nggak ketemu akunnya bang, susah soalnya kalau akun kecil juga. Yang jelas inilah bang pokoknya. Nggak ketemu. Pokoknya inilah bang, nih. Ini gereja Katolik bang. Nih, ini orang-orang di gereja Katolik. Nih sebentar, kita putarkan dulu bang. Jangan abang bilang nih. Kelihatannya bang ya tuh. Oke. Jelas bang. Siapa patung yang diusung ini? Anda bisa bedakan apakah itu patung atau Maria yang diusung-usung? Patungnya Maria. Patung. Iya. Makanya yang saya bahas sama Anda itu bang, patung bang. Pertanyaan saya, apakah patungnya Maria yang dibuat oleh perusahaan patung yang sudah kaya raya dari situ ya? Pertanyaan saya, apakah patungnya Maria itu adalah tabut perjanjian? Patungnya bukan, hanya simbolisasinya saja. Oh, pertanyaan saya, apakah orang-orang Katolik sujud bersimpuh di hadapan patungnya Maria itu? Dia tujuannya bersimpuh kepada Maria dengan sarana visual patung itu. Ditanya apa, jawabnya apa? Tujuan mereka. Bang, Tujuan mereka bukan itu itu- yang ditanya, Bang. Yang ditanya bukan itu. Yang ditanya,
Saya kasih dulu gambar ya. Dia lagi yang bikin-bikin mulai ini, teman-teman udah banyak bilang, Dis berhenti Dis, Ya. fokus Dis. Tapi mereka ini yang terus-terus nggak mau puas. Baik, saya lanjutkan lah, terpaksa. Tujuannya mereka itu, Bang, saya tanya sujud dulu Anda, itu Bang. ditujukan kepada Maria. Oke, pertanyaan saya, yang dia sujud kepadanya, pertanyaan saya, dia sujud kepada Maria atau kepada patungnya? Bahkan saya nggak Iya. berani mengatakan itu patung Maria. Saya nggak tahu, bisa saja itu patung, Oke. nggak tahu siapa itu. Dari mana dia bisa tahu wajah Bunda Maria seperti apa? Dari mana dia bisa Oke. tahu? Karena beda-beda mukanya. Ada yang mukanya agak-agak begini, ada yang agak lain sedikit. Saya lihat. Loh, Anda mau lihat Iya. patung-patung Maria di berbagai beda-beda mukanya. Nih. Ada yang bahkan Iya. mirip sama Isis. Ada yang mengatakan patungnya Isis itu patung Maria kemarin. Iya. Nih. Gini Nih, Bang. Mas. Coba itu dulu dijawab, Bang. Dia sujud kepada patungnya patung atau kepada Bunda Maria? Oke. Sebenarnya tujuan dia sujud itu untuk menghormati Bunda Maria. Tapi karena Bunda Maria itu sudah tidak ada di dunia, dia sudah di surga bersama Allah, maka dibuatlah patung. Tujuannya adalah sarana visual saja. Tujuan dia sujud itu sujud kepada Maria, tapi Maria sudah tidak ada di dunia, maka dia gunakan sarana visual patung, Bang. Begitu. Patung hanya sarana visual saja. Tujuan dia menghormati sebenarnya adalah kepada sosok Maria. Ini biar Anda tahu, semakin patung Maria itu tergantung ada di mana. Kalau di India, dia akan mirip seperti Dewi apa? Nih. Saya kasih Nggak tunjuk, Bang. masalah, Bang. Iya, Nggak masalah. memang kalian ini dikasih tahu, tapi kalian itu ngeyel. Coba nih, sekarang saya tanya Anda. Ini patung Maria di mana? Nih, patung-patung Maria di India ini. Ini patung Maria Iya. di India. Tuh. Tinggal Itu dipoles mengikuti saja. tradisi, Diganti mengikuti tradisi dewanya mereka. masing-masing. Dewanya mereka diganti nih. Tergantung mau mirip seperti apa boleh, mau pesan seperti apa. Iya. Makanya Bang lancar bisnis patung. Nih. Ini patung Maria di India nih, biar Anda tahu. Iya, nggak ada masalah karena tuh agama itu tidak merusak adat istiadat dan budaya yang ada. Nih, patung Maria di Selama- India. Iya, Bang, ada juga apakah yang pakai Anda, kebaya, Bang, ada gini yang loh, Bang. bikin. Apakah Anda ingin mencemooh Alkitab? Apakah Anda ingin mencemooh orang-orang Yahudi, para pengikut Tuhan Yesus yang perdana, sebagai orang-orang yang sembah-sembah patung begini? Menurut Anda? Nih, ini patung Maria di India nih. Menurut Anda, apakah Anda ingin membuat bahwa murid-murid Tuhan Yesus ngajarin yang seperti ini? Karena Bertobat Anda, Bang. seni itu netral, Bang, tidak terikat pada satu agama tertentu. Jadi tradisi Saya nggak dan bilang budaya seni itu netral. netral. Ditanya apa? Dibilang seni netral. Itu kan budaya Saya dan tradisi tidak negara bilang seni masing-masing. itu netral. Nama Anda ini murid Kristus, tapi Anda ngajarin murid penyembah berhala. Bukan menyembah patungnya, Bang. Yang Tidak dihormati menyembah itu. patungnya gimana sih ini orang? Coba Anda lihat yang di layar ini. Kok bisa Anda Yang bilang dihormati tidak itu. nyembah patungnya? Anda ini punya mata atau tidak untuk melihat? Coba saya lihat dulu. Saya kasih Ya. lihat Anda di gambar itu. Yang Itu ngapain dihormati itu? yang dihormati itu sosok Maria yang digambarkan dengan patung itu. Itu hanya sarana visual saja. Tujuan dia hormat adalah hormat kepada sosok Bunda Maria. Tapi karena Maria sudah tidak ada di dunia, maka digunakan sarana visual. Itu hanya untuk mengarahkan pikiran agar tertuju kepada Bunda Maria, Bang. Bukan patungnya yang disembah-sembah, bukan. Padahal di Itu, dalam Alkitab sudah jelas dikatakan, jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di atas di Iya, langit, betul. baik yang ada Karena di bumi. Karena Tuhan belum Baik. turun, betul. Betul, karena Tuhan belum menunjukkan dirinya ke dunia, belum. Oke, Ketika berarti Tuhan kalau sudah sebentar. Berarti kalau Anda rindu sama seseorang, misalnya Anda buat patungnya, lalu Anda sembah-sembah boleh. Ketika orang Indonesia membuat patung Soekarno, itu tanda penghormatan, Bang. Bukan Iya, dia tapi nyembah nggak patung disembah. Soekarno. Ya, kami juga Anda tidak ini menyembah kok larinya ke patungnya, situ? tapi sosok yang digambarkan oleh patung itu. Iya, bukan. tetapi tidak disembah. Nih, saya kasih tunjuk patung Sujud itu Soekarno. bukan menyembah, Bang. Itu ngapain yang di depan itu kok tidak Nih. menyembah kau bilang? Syarat menyembah itu ada 3, Bang. Sesuatu dikatakan menyembah kalau memenuhi 3 hal. berat. Nih, Inilah. menyembah itu harus ada altar, Inilah kurban, didikan sama mereka, imam. teman-teman.
Kenapa mereka ini seperti ini ya? Sebentar, saya kasih Kalau tunjuk dulu sujud bukan patung. menyembah. Menyembah itu harus ada 3. Ada altar, imam, sama kurban. Itu baru menyembah. Saya tanya kepada Anda, di gereja Katolik ada altar tidak? Ada. Ada imam tidak? Ada. Ah, itu terus ngapain itu kalau begitu? Nah, ketiga benda ini dikerjakan saat misa Ekaristi, yaitu penyembahan Tritunggal Maha Kudus, bukan penyembahan kepada Maria. Bang, ini patung Bung Karno, Bang. Bang, di dalam Alkitab, Bang, nggak pernah dilarang bikin patung. Yang dilarang itu bikin patung Betul. buat disembah-sembah. Iya, kami tidak menyembah. Dan Iya, tidak Anda ada nggak korban di situ ngaku, kan. Bang. Itu Anda nggak Kan ngaku. menyembah ada 3, ada altar, kurban, Coba, sama sekarang saya imam. tanya sama Anda. Ada nggak orang sujud-sujud di hadapan patung Bung Karno? Mungkin ada, mungkin ada. Mungkin ada katanya ya. Nah, tapi itu bukan menyembah. Berat. Penyembah itu ada 3, altar, imam, kurban. Apakah ada orang yang memberikan kurban di patung itu? Coba sebentar, saya balik dulu kamera saya. Jadi menurut Anda tidak disebut proskuneo kalau tidak ada imam, Kurban. tidak ada altar dan tidak ada kurban. Ya, Itu tidak disebut proskuneo. bukan latria. Saya tidak bilang latria, Bang. Siapa bilang? Bahkan Iya. kata latria tidak pernah ditujukan kepada Yesus, Bang. Kalau Anda tahu. Coba Anda baca di dalam Alkitab, pernah nggak kata latria ditujukan kepada Yesus kecuali di Wahyu 12 ayat yang ketiga, di mana di situ ada tahta Bapa dan tahta Kristus. Baru mereka latria di situ. Cuman itu satu-satunya, Bang. Saya tidak bahas latria, Bang. Di dalam Alkitab, proskuneo atau sujud menyembah itu boleh dilakukan terhadap pembesar. Boleh dilakukan terhadap manusia, terhadap orang tua. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa kita menghormati, tanda bahwa kita tunduk, tanda bahwa kita betul-betul memberikan kepadanya suatu penghormatan. Itu proskuneo. Nah, proskuneo itu dilakukan di hadapan manusia memang nggak apa-apa. Yang nggak boleh di hadapan patung-patung, Bang, atau di hadapan berhala, benda-benda mati, itu yang nggak boleh. Nah, tabut juga benda mati, Bang. Tabut perjanjian benda mati kan? Astaga. Iya, itu hanya simbolisasi saja berarti. Bang, apa bedanya tabut dengan patung Maria? Tabut itu simbolisasi dari hadirat Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan ada di dalam tabut. Ngerti nggak? Coba saya tanya dulu sama Anda, Bang. Ya. Menurut Anda, apa tujuan Tuhan membuat tabut itu? Memerintahkan Musa, Tuhan menyuruh Musa, dan Musa memerintahkan kepada seorang ahli untuk membuat tabut itu. Tujuannya apa? Oke, sarana Tuhan agar bisa menyampaikan firman-Nya melalui para nabi. Betul tidak bahwa Tuhan berbicara? Dia mengeluarkan firman, dia bersuara dari tabut itu. Betul tidak? Tapi bukan dari dalam tabut, sekitar tabut itu. Buka Keluaran 25 ayat 22. Iya, di sekitar tabut, tapi bukan dari Buka tabutnya. dulu, Bang. Buka dulu, baca dulu. Ya, sebentar. Ayat berapa? Keluaran 22, Keluaran 25 ayat 22. Balik. Iya, bentar ambil kitab dulu ya. Bener nggak? Coba, nanti salah lagi udah pede-pede ternyata salah ayat. Bentar, karena saya kalau suruh ngapalin ayat posisinya nggak tahu di mana. Tapi kayaknya itu, coba. Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25. Iya. Nih. Di sanalah aku bertemu dengan engkau dan dari Nah, atas. coba sebelumnya, coba dibaca pakai konteks dulu biar nggak ini. Betul, itu ayatnya sudah betul. Coba. Mana? Haruslah. Ku letakkan. Coba di judulnya, Bang. Judul atasnya. Judul atas perikop. Apa judulnya? Judul perikopnya dulu.
mengenai mengenai tabut perjanjian. Ingat ya, mengenai tabut perjanjian. Sebentar Bang, saya konfirmasi dulu. Jangan-jangan orang Katolik bacanya mengenai patung Maria. Coba baca lagi Bang. Baca lagi. Baca lagi. mengenai tabut perjanjian. Salah Bang, mengenai patung Maria Bang. Salah. Salah Bang. Salah. Itu kan mengenai era patung perjanjian Maria. lama. Ah, silakan. Silakan Bang. Apa firman Tuhan mengenai patung Maria itu? Memang kalau ngomong sama kalian harus sarkas juga. Silakan. Apa di situ Dan dikatakan? di sanalah aku bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup perdamaian itu, di antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Nah, berarti ada di atas tabutnya, bukan di dalam tabut, Bang. Aku akan Bang, bicara yang dengan jelas engkau di tentang- atas kerub itu dia bertahta. Di atas kerub itulah dia akan ngomong tentang apa yang harus dikerjakan oleh Musa. Coba dibaca lagi Bang, jangan saya ganggu. Baca dari atas. Iya, Baca aku itu ya, silakan. akan berbicara. Enggak, diulangin Bang. Aku- Dan dan di sanalah, di sana itu di mana? aku di tempat yang ada tabutnya. Di tabut itu, di atas tabut itu. Silakan. Aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup perdamaian itu, di antara kedua patung kerub di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Betul. Oke. Firman Jadi, Tuhan memang tenang, Bang. hadir di atas kerub ini, betul. Betul, makanya Firman ketika Tuhan, tenang Bang, ya, tenang. firman Tuhan kan Ketika- juga. Bang, tenang dulu Bentar, saya Bang, balik tenang dulu ya. dulu Bang. Saya tahu orang Katolik akan mengatakan bahwa Tuhan berfirman untuk membikin patung Maria. Udah, kalian udah nggak bisa disembuhin pokoknya. Kalian itu udah paling nggak bisa disembuhin. Begini, makanya tadi saya bilang itu berisi tentang firman Tuhan menyuruh membikin patung Maria. Itu isinya. Biar kalian senang. Bang, sekarang saya tanya kepada Anda. Pertanyaan Iya, saya ini. kepada Anda, tenang. Ya. Pertanyaan saya kepada Anda, betul tidak bahwa Tuhan memerintahkan membuat tabut perjanjian itu supaya apa? Supaya setiap kali Musa ingin menanyakan sesuatu, maka Musa datang kepada tabut itu dan menunggu bahwa Tuhan akan ngasih ngomong apa di situ, betul? Ya, Oke. betul. Jadi memang fungsi daripada tabut itu jelas, Tuhan yang nyuruh buat, dan Tuhan memang berfirman kepada Musa tentang apa-apa saja yang harus dilakukan Musa. Betul? Betul. Itulah sebabnya Musa selalu datang di tabut itu menunggu Tuhan bicara. Makanya dia berlutut, bukan berlutut kepada tabut itu, tetapi dia berlutut terhadap Tuhan yang akan datang dan berbicara di atas tabut itu. Oke. Ingat, orang Di Katolik akan perjanjian mengatakan, itu patungnya Maria. Udah, nggak usah debat, Bang. Saya turuti mau kalian, Udah. nggak apa-apa. Pokoknya Oke. Tuhan berfirman dari dalam patung Maria. Lanjutkan. Oke. Di Udah perjanjian selesai, lama Bang. Nggak memang perlu betul. diskusi kita. Bukan, saya hanya berkesimpulan. Di perjanjian lama memang Tuhan berbicara melalui tabut, betul. Tapi di perjanjian baru Tuhan sudah tidak melalui tabut lagi. Tapi Melalui turun apa dia langsung. berfirman? Dia langsung turun menjadi manusia. Iya, Dia- melalui Yesus. Saya tunjukkan ayatnya. Di Iya, dalam Ibrani. Di dalam Bentar. rahim Maria itulah firman Tuhan bersemayam awal mulanya kan? Mana ada Bang di dalam Bang, itu patungnya bukan, bahkan Maria nggak lagi hamil di situ. Maria sendiri. Sekarang Dia saya yang hamil, benar. Tenang. waktu dia Sebentar. hamil, Patung ini, apakah di sini ada Yesusnya? Nggak ada Bang. Nggak ada. Tinggal patungnya aja. Saya nggak percaya ini patung Maria kok. Nih, saya balik dulu bukan kamera di saya. patungnya. Bukan di patungnya, di sosok Anda- Marianya. Anda berkelit dengan mengatakan bahwasanya di dalam rahim Maria ada sosok Sang Ya. Firman. Ya Ya kan kan? dia hamil mengandung Yesus kan? Di patung itu bukan patung hamil, Bang. Jangan bohong sama Bukan, saya. bukan di patungnya, di sosok Marianya. Saya lagi ngomongin Marianya. Patungnya aja patung Maria nggak hamil kok di situ. Bahkan masih kalian katakan sang perawan. Berarti memang waktu Maria belum menghamil Yesus sudah. Kalian ini nggak usah ngelak lah. Gini, saya kasih tunjuk. Pada waktu sekarang, nih saya di dalam Ibrani berapa itu teman-teman? Pada waktu zaman dahulu ia berfirman melalui para nabi, tetapi pada zaman sekarang ia melalui perantaran anaknya. Coba bantu saya. Ibrani berapa, Bang? Ibrani, sebentar. Ibrani Saya berapa itu, hafal ayat teman-teman? itu. Tapi saya hafal ayat itu. Nomornya Ya. saya lupa.
Nah ini Intinya coba zaman nih, dahulu, Ibrani pasal pertama. Nih saya balik. ya, zaman dahulu Allah Zaman dulu berbicara, Tuhan berfirman melalui para Ya. nabi. Ia berfirman juga di tabut perjanjian. Tapi apa di zaman perjanjian baru? Perhatikan. Perhatikan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara termasuk di tabut perjanjian, berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka Ya. pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Perantara patung anaknya. Maria. Iya, biar abang senang. Enggak, Makanya ia firman berfirman itu dengan Yesus perantaraan sendiri, patung Bang. Maria, bang. Udah, lanjutin saja, bang. Sujud menyembah patung Maria. Nggak bisa bang Bukan diobatin. menyembah. Tadi kan menyembah harus ada kurban. Apakah Bukan orang Katolik menyembah menyembahkan lagi. kurban? Apakah di patung Maria diserahkan kurban? Kan tidak ada. Apakah di patung Maria diserahkan kurban? Belum tahu dia. Tidak ada. Bang, saya balik dulu kamera saya. Saya tanya dulu kepada Anda. Apakah bisa dikatakan proskuneo tanpa ada kurban, tanpa ada imam? Itu namanya hanya dulia namanya. Kalau cuman Proskuneo, Sujud doang. bang. Saya bisa tunjukkan kepada Anda. Proskuneo tetaplah disebut proskuneo ketika seseorang bowing down, ya, prostrating, ya, sujud kalau bahasa Arabnya, atau menyembah. kalau gitu Boas juga disujuti loh. Iya memang iya, saya bilang, makanya dari tadi saya bilang sujud menyembah atau bowing down atau bahasa Yunaninya proskuneo kepada manusia itu nggak apa-apa. Berapa kali saya bilang, makanya ini ada nomor. Coba sebentar, saya balik dulu badan saya lagi. Coba abang bisa baca nggak? Nomor 9. Coba baca nomor 9. Menyembah manusia, proskuneo. Proskuneo, iya, proskuneo atau menyembah manusia. Dalam Alkitab banyak, bang. Boas, iya betul. Daud juga. Orang proskuneo kepada Daud. Orang proskuneo kepada Boas. Orang proskuneo kepada banyak, bang. Raja-raja. Kepada pembesar-pembesar. Kepada Salomo, Nah, kepada oke. banyak. Nggak apa-apa, bang. Yang makanya Tuhan itu berkata, jangan gambar Allah kita ini kita kotori dengan cara sujud kepada benda mati. Kalau kepada pembesar nggak apa-apa, bang. Coba abang main ke suatu negara yang masih ada Enggak. rajanya. Anda Di situ tahu biasa, Bang, raja itu- Konsilisia yang kedua nggak? Kalau dari logat abang mungkin abang orang Jawa. Kalau abang belajar tentang bagaimana sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan Jawa, bahkan sampai sekarang, bang, yang masih Iya. ada, masih memegang teguh ajaran dari yang dahulu. Biasa, bang. Hormat, daulat Gusti. Biasa, itu nggak apa-apa. Itu biblikal itu. Itu ajaran yang Ya, alkitabiah. cuman gini bang, Karena apa? Anda Karena tahu dia sejarah Silakan. sejarah Konsilisia yang kedua, tahu nggak ceritanya? Kita Nggak bahas tahu. proskuneo dulu, bang. Proskuneo itu Iya. boleh dilakukan kepada manusia. Yang nggak boleh itu kepada benda mati, bang. Kepada patung. Betul. Kami bukan nyembah patungnya, Kok bisa bukan tapi yang nyembah kami patung lagi nih? hormati sosok yang digambarkan itu. Memang susah ngobatinnya, susah. 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 Itu hanya sarana Susah, berat, visual, Bang. berat. Sudahlah. Bang, cara bagi kami menghormati bukan penyembah. begini bang. Cara menghormati Bunda Maria adalah dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah bilang bahwa bikinlah patung Maria, sujudlah di hadapannya. Justru Anda itu membuat Bunda Maria sedih. Kalau Anda mengasihi, mencintai Bunda Maria, Anda tidak akan melakukan itu. Ya, Makanya sampai kalau Anda muncul bilang- Makanya sampai muncul ayat di dalam Al-Qur'an, "Hai Isa, adakah kau jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan?" Maka muncul ayat itu tuh. Itu koledianisme, bang. Itu sudah dikutuk oleh bapak gereja. Kolenderianisme itu ya kalian itu. Kalian itulah anak cikal bakalnya kolendrianisme Iya. itu. Mariologi. Tapi gitu, bang. Bukan. Kami Kalian itulah telurnya, hanya biar kalian tahu. menghormati. Biar sadar kalian. Kalian Kami ini menghormati telurnya udah Maria, menetas, tidak udah banyak menyembah. telurnya. Karena selama ini nggak ada yang memperingati. Bagi kami itu penyembahan saat Ekaristi saja. Bang,
Selama Karena ini bagi kami- tidak ada yang memperingati. Edis TV lah sekarang yang lantang memberitakan, walaupun saya menanggung banyak beban. Berapa banyak yang harus saya tanggung, perasaan segala Iya. macam tentang orang-orang. Gak apa-apa bang, demi kebenaran firman Tuhan harus saya Iya. sampaikan. Ya gini Bang, karena doktrin kami dengan doktrin Anda mungkin beda. Kalau doktrin kami menyembah itu hanya pada saat Ekaristi di Sakramen Maha Kudus. Ada 3 aspek, ada imam, altar, dan ada kurban. Oke, sekarang kembali ke isu tadi. Sekarang begini bang, apakah disebut proskuneo jika seseorang melakukan bowing down, sujud? Disebut proskuneo Kalau nggak itu? proskuneo iya, tapi kalau latria tidak. Oke, pertanyaan saya, bolehkah proskuneo kepada patung? Boleh. Nah, itu yang nggak boleh bang. Tapi Di latria dalam tidak. Alkitab, Kalau latria hanya kepada Tuhan. bang, kita bahas proskuneo bang, jangan latria. Iya, kalau latria, proskuneo ke bendera latria pun di bisa. dalam, bang, di dalam Alkitab, latria itu hanya ditujukan kepada Bapa di surga. Betul. Yesus Ya. juga dilatriakan dalam Sakramen Ekaristi. Itu debatable bang, debatable. Kata latria secara letterlek tidak pernah ditujukan kepada Tuhan Yesus, nggak pernah. Adapun satu-satunya muncul kata latria di kitab Wahyu ketika ada tahta Bapa dan ada tahta Anak Domba, baru kemudian hamba-hamba itu melakukan latria. Sekarang bang, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, coba menurut Alkitab, apakah proskuneo dibolehkan kepada patung-patung? Kepada benda mati juga bisa, misalnya mencium bendera atau hormat kepada bendera, itulah itu parahnya. proskuneo, Bang. Berat Anda Proskuneo ini bisa ke sudah bendera, berat. ke patung Soekarno bisa. Bang, ada Septuaginta nggak di situ? Buka, jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, dan jangan sujud menyembah. Mencium bendera Coba juga proskuneo, Bang. cek, bang, nggak ada bang dalam Alkitab bahwa saja mencium Hormat bendera ke itu bendera itu proskuneo. proskuneo juga. Mana dalam Alkitab mencium bendera proskuneo? Bentar nih. Saya buka googling aja ya. Bang, Alkitab bang, saya tahu kitab kalian bukan lagi Alkitab sekarang. Aduh, coba buka saja Septuaginta, buka Perjanjian Lama yang jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, versi Iya, Septuaginta. itu hukum Biar kita Taurat lihat. kedua. Saya Oke, hafal. menggunakan kata proskuneo nggak di situ? Iya, proskuneo. Iya, proskuneo bang. Jadi kenapa Anda Iya, katakan kenapa tidak boleh boleh? proskuneo? Kenapa Anda katakan Iya. boleh proskuneo kepada patung bang? Demi untuk membenarkan Iya, proskuneo karena kepada zaman patung itu Maria. Tuhan belum mau menampakkan wujudnya. Karena Ya sudahlah, zaman itu Bang. Tuhan belum menampakkan Sekarang begini wujudnya. sajalah bang. Tuhanlah yang berdiri di antara aku dan engkau. Biarlah ia yang menjadi hakim di antara kita. Yang jelas, saya sudah sampaikan kebenaran itu. Mengenai masalah Anda tetap menolak. Ya. Dan kebanyakan umat Anda menolak. Percayalah, jika Anda salah, Iya, karena bagi Dosa- kami latria dosa itu banyak hanya orang pada itu. saat Ekaristi, Bang. ya, jika yang Anda katakan ini salah, dosa yang dilakukan oleh orang-orang awam yang kerjanya cuma ikut-ikutan itu akan dilemparkan kepadamu. Cuman itu aja bang, pesan saya. Itu aja bang. Sampai ketemu lagi. Ya. Silakan kalau Anda mau Sampai lanjutkan ketemu. itu yang jelas saya sudah Mudah-mudahan peringatkan. Anda tercerahkan lah. Ya. Anda yang mudah-mudahan harusnya ada Roh Kudus tercerahkan. yang memberi. Heran saya benar-benar dengan orang-orang ini teman-teman. Apakah dengan memberitakan kebenaran itu maka saya menjadi musuhmu teman-teman? Luar biasa ya. Makasih bang, makasih bang. Luar biasa mereka benar-benar. Luar biasa. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Betson tambah. Silakan Betson. Ya, silakan Saudara Betson. Ya, silakan Bang Betson. Kamera nyala dulu, Bang. Iya Bang Edis. Ya, silakan Bang. Kamera nyala dulu. Gimana? Bang dari Kristen sudah pasti ya kalau dilihat dari nama-namanya. Iya, Kristen. Oke, silakan Bang. Kamera nyala dulu. Iya Bang Edis. Halo. Silakan. Iya, Bang. Kamera nyala dulu, Bang.
Oke, baiklah. Nah, mungkin abang belajar dulu cara nyalakan kamera ya. Teman-teman, kita sudah lama tidak iklan. Teman-teman udah 3 hari kita tidak iklan. Boleh saya iklan teman-teman? Kira-kira boleh nggak? Nanti banyak orang yang kerja. Edis, jangan kau iklan, jangan. Jangan. Kita iklan saja dulu teman-teman ya. Kita udah lama nggak iklan. Teman-teman sekalian, teman-teman, apa yang saya kerjakan ini itu memerlukan support dari teman-teman sekalian ya. Bagi teman-teman yang nonton channel saya ini, yang senang, yang betul Bang Edis, Anda memberitakan firman Tuhan, kebenaran harus Anda beritakan. Teman-teman boleh mensupport saya secara finansial, karena teman-teman, apa yang kita kerjakan ini itu memerlukan biaya juga teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui ya, untuk memberitakan, untuk melakukan hal seperti ini tidak bisa teman-teman di Konoha Anda selesai. Jadi bagi teman-teman yang tergerak hati ya, bagi teman-teman yang ingin mensupport, mendukung saya secara finansial, teman-teman bisa dukung program Edis TV ini yang tertera di layar. Silakan teman-teman screenshot, tangkap layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa memberikan kolekte atau persembahan untuk dukung program Edis TV memberitakan kebenaran. Silakan teman-teman bisa menangkap layar. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada, oh sebentar saya hilangkan dulu ini. Kalau begini, saya ini di lemari pakaian teman-teman biar kedap suara. Soalnya saya kalau siaran di bawah, waduh, makasih Bang JB, thank you Bang, thank you Bang JB, thank you. Kalau saya, oh iya teman-teman, saya mau info, kita lagi kedatangan tamu dari Indo. Dan teman-teman pasti udah pada tahu namanya. Dan mungkin teman-teman udah pada tahu karena dia udah post di medsosnya teman-teman. Saya lagi sama siapa? Coba di kolom komentar. Saya sedang bersama dengan siapa? Coba. Seorang dari Indo. Ah, itu udah ada yang ngomong. Iya, dia nginep di sini. Betul. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Mungkin kita akan buat acara-acara. Dan teman-teman yang mau hadir, jadi mungkin nanti kita ada acara talk show di gereja kami. Bagi teman-teman yang mau datang, bagi teman-teman yang di Los Angeles, California, Southern California ya. Bagi teman-teman yang mau ikut datang acara talk show, kita akan adakan ngobrol-ngobrol bareng ya bersama dengan Permadi Arya. Nanti teman-teman bisa datang hari Sabtu besok ya, hari Sabtu besok. Jadi kalau teman-teman ada di daerah Ontario, Riverside, San Bernardino, Los Angeles bahkan bisa merapat ya teman-teman ya. Silakan. Nanti kalau teman-teman mungkin mau tahu, nanti teman-teman bisa lihatlah ininya pamfletnya nanti bisa ya. Bisa lihat juga di ininya Bang Permadi. Nanti teman-teman bisa lihat kalau teman-teman mau ikutan. Ini kita ada acara talk show lah, ngobrol-ngobrol lah, santai-santai gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada. Waduh, udah mulai kita dengan Muslim saja ya, normal kembali ya. Oke lah, kita diskusi lah dengan Muslim lagi. Udah capek kita teman-teman. Kita tunggu bom pun nggak datang. Silakan. Halo, Dis. Bang Ar, Dis. silakan. Kameramu Ar. Dis. Halo, Dis. Mate diturunkan. Pasti. Kamu kira-kira nggak sebentar pasti gini. Kamu diturunkan. Bisa nggak kamu pakai kumis palsu? Masalahnya begini, Gak kamu usah banyak itu cakap lah, nggak ada itu. Nanti saya kena ban, udah pernah gimana, saya naikin silakan. orang anak di bawah umur, saya kena ban. Kau pakai kumis Saya palsu. udah di atas 18 tahun, di situ nggak pakai jadi kumis masalah. palsu, pakai dulu. Jenggot palsu dan kumis palsu. Kita kasih naik ada Rius. Rius sudah pernah kita kan naikin kemarin.
GMF ini apa ini? GMF. Ya silakan GMF.